Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah hari ini mengenai fadilah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang mulia, yang tentunya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, yaitu bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah surat 185. Di antara amal ibadah yang sangat ditekankan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan adalah membaca tilawah atau Al-Quranul Karim. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahil radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Faedah yang diambil dari hadis adalah motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai terlupakan darinya karena aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagaimana juga Allah jadikan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa rajin membacanya dan mengamalkannya ketika di dunia. 2. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian 2 bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya 2 awan besar atau 2 kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan orang-orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya.
Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan dalam hadis ini dengan dua hal: membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Hal ini dikarenakan orang-orang membaca Al-Quran terbagi menjadi dua golongan. Pertama, adalah golongan orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya. Tidak mengimani berita-berita Al-Quran. Tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Sehingga Al-Quran menjadi hujah yang membantah mereka. Kedua, adalah golongan orang-orang yang membacanya dan mengimani berita-berita Al-Quran, membenarkannya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Sehingga Al-Quran akan menjadi hujah yang membela mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu, atau sebaliknya menjadi hujah yang membantahmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini pun diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka membantah atau memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Syad 29. Supaya mereka mentadaburi, yakni agar mereka berupaya memahami makna-maknanya dan beramal dengannya. Tidak mungkin bisa beramal dengannya kecuali setelah bertadabur. Dengan bertadabur akan menghasilkan ilmu, sedangkan amal merupakan buah dari ilmu. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Bukhari. Orang-orang yang terbaik adalah yang berkumpul padanya. Dua sifat tersebut adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ia mempelajari Al-Quran dari gurunya, kemudian ia mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Mempelajari dan mengajarkannya di sini mencakup mempelajari dan mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Dan mencakup juga mempelajari dan mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia, sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah at-tarujah, aromanya wangi dan rasanya enak.
Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamr atau kurma. Tidak ada aromanya, namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzhalah. Tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Al-Bukhari dan Muslim. 7. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.